Ketika tim Phoenix berharap mendapat pujian dari Matty perihal kinerja mereka, Matty justru mengapresiasi Bowser yang telah berhasil membungkam seorang pria yang memiliki lingkaran mata-mata negara. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Mac yang sedang berada di lokasi terakhir ayahnya terlihat. Mac saat itu sedang berusaha mencari apapun petunjuk yang bisa ia gunakan untuk kembali menemukan keberadaan ayahnya. Dan kebetulan Mac menemukan sebuah roll film jadul yang terkubur. Setelah menemukan roll film tersebut, ia meminta salah satu pegawai dari tim Phoenix untuk memperbaiki roll film itu, agar ia bisa mengunduh isi gambar dari roll film yang ia temukan. Mac meminta pegawai itu untuk melakukan yang terbaik agar ia bisa menemukan petunjuk keberadaan ayahnya. Setelah itu Mac langsung dipanggil oleh Matty karena ia memiliki misi baru yang harus Mac dan kawan-kawan selesaikan. Matty lalu menjelaskan tentang sebuah tabung yang diberi nama VX. Tabung tersebut ditemukan di sebuah barak tentara Amerika Serikat untuk dihancurkan. Tetapi militer Amerika Serikat baru saja memberi informasi bahwa beberapa tabung dinyatakan hilang. Dan orang yang bertanggung jawab atas hilangnya tabung mematikan tersebut adalah seorang dokter bernama Ian, yang justru menjual tabung gas mematikan tersebut di sebuah pasar gelap. Cage yang merupakan agen terlatih mengatakan jika efek dari tabung gas tersebut sangatlah berbahaya. Orang yang menghirup udara gas tersebut akan mengalami sesak, hidung meler, nafas pendek, hingga tewas jika mereka tak mendapatkan perawatan intensif. Beruntung, Matty mendapat informasi terkait letak dari tabung VX tersebut. Dan kini, misi tim Phoenix adalah mengamankan tabung VX sebelum diambil alih oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Akhirnya, Mac dan Jack diturunkan langsung ke sebuah lab bernama Carson untuk mengambil tabung gas VX tersebut. Saat Mac dan Jack sedang menunggu alat pembobol mereka bekerja, Riley tiba-tiba mendapat sinyal bahwa ia baru saja kehilangan satelit miliknya yang digunakan untuk memonitori daerah sekitar lab. Di satu sisi, Cage yang sedang menunggu tiba-tiba melihat beberapa truk terparkir di depan lab. Dan ternyata truk tersebut berisi beberapa orang bersenjata lengkap sedang mencoba memasuki lab. Beruntung, Mac dan Jack berhasil mengambil tabung VX terlebih dahulu sebelum orang-orang yang baru saja memasuki lab akan mengambil tabung VX itu. Namun, Matty justru menyuruh Mac dan Jack untuk menyimpan kembali tabung VX ke tempatnya dan membiarkan orang-orang tersebut mengambilnya. Karena Matty baru mendapat informasi bahwa orang-orang itu adalah anak buah dari Anissa Chandra, seorang agen CIA yang berkhianat dan telah dijadikan sebagai buronan selama 10 tahun. Ia terlibat dalam pengeboman di Jakarta dan Bali. Maka dari itu, Matty mengambil tindakan khusus untuk mengamankan tabung VX sekaligus bisa menangkap Anissa Chandra. Pada awalnya, Mac menolak karena itu merupakan keputusan yang sangat berbahaya. Tetapi Matty sangat yakin jika tim Phoenix bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Akhirnya Mac pun menuruti permintaan Matty. Ia bersama Jack langsung mengembalikan tabung gas VX ke tempatnya dan langsung bersembunyi. Tak lama, anak buah dari Anissa Chandra langsung mengambilnya dan segera pergi dari lab. Setelah para anak buah Anissa Chandra berhasil mengambil tabung gas tersebut, mereka dengan cepat pergi dari lab.
Beruntung, Cage yang saat itu sedang memantau situasi langsung melakukan pengejaran. Matty pun memberi tugas yang sama pada Mac dan Jake untuk menyusul Cage mengikuti pergerakan anak buah Anissa Chandra. Ketika Mac dan Jake sedang berada di perjalanan, Cage justru telah tiba di sebuah parkiran gedung yang kosong. Ia terheran karena truk yang sedang diikutinya mendadak menghilang, dan tiba-tiba saja truk tersebut berada di sebelah mobil milik Cage. Setelah kejadian itu, Riley tiba-tiba kehilangan kontak sinyal yang ia tempatkan pada Cage. Akhirnya, Matty dengan cepat meminta Max serta Jake untuk mempercepat perjalanan mereka, karena ia baru saja mendapat informasi bahwa satelit milik Cage baru saja terputus. Dan benar saja, ketika Mac dan Jake telah tiba, mereka menemukan mobil milik Cage telah rusak, serta Cage yang menghilang. Beruntungnya, Riley berhasil menemukan kamera kabel yang memperlihatkan situasi 10 menit sebelum Cage menghilang. Terlihat Cage ternyata dihajar dan dibawa oleh truk tersebut yang mengarah ke utara. Akhirnya Mac dan Jake dengan segera pergi menuju utara. Di dalam truk, Cage dihajar beberapa kali oleh anak buah Anissa Chandra. Ia diinterogasi mengenai identitasnya. Cage mengatakan jika dirinya sama seperti mereka, yaitu seorang agen lepas yang bekerja pada seseorang. Hal itu Cage lakukan guna menarik simpati dari anak buah Anissa Chandra. Cage juga menjelaskan jika dirinya terlebih dahulu mencuri tabung VX yang asli, karena bosnya memutuskan untuk menjebak anak buah Chandra agar ia bisa segera bertemu dengannya. Mendengar penjelasan Cage membuat anak buah Chandra berpikir 2 kali. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Cage untuk meyakinkan mereka jika perkataannya adalah benar. Ia lalu meminta anak buah Chandra untuk melepaskannya dan ia akan membawakan tabung gas VX yang asli pada mereka. Setelah Cage menjelaskan hal tersebut, Riley akhirnya mendapatkan kembali satelit milik Cage. Tetapi di satu sisi, Mac dan Jake tiba-tiba melihat keberadaan Cage yang terkapar di tengah jalan dengan kondisi terikat. Akhirnya mereka berdua dengan cepat membebaskan Cage dan membawanya pergi. Setelah itu, ia mengatakan jika dirinya berhasil meyakinkan para anak buah Chandra jika tabung yang mereka bawa adalah palsu. Kini, tim Phoenix harus mencari cara untuk membuat sebuah tabung gas mirip dengan tabung VX asli. Akhirnya, Mac yang memiliki keterampilan di bidang pembuatan zat-zat khusus langsung bergerak dengan cepat. Ia memasukkan setiap zat yang menurutnya bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerang para anak buah Chandra. Dan setelah tabung tercipta, pada malam harinya Cage langsung membawa tabung tersebut untuk ia serahkan pada anak buah Chandra. Cage bertemu dengan mereka sesuai titik koordinat yang mereka tentukan. Sementara itu, di kejauhan Mac dan Jake mengintai pergerakan Cage jika sewaktu-waktu ia membutuhkan bantuan. Setelah memberikan tabung, Cage langsung dibawa ke sebuah pengolahan air di wilayah New York. Tim Phoenix yang saat itu melihat kejadian Cage langsung mengikutinya, sekaligus membawa para militer untuk membantu pergerakan mereka. Sesaat sebelum tim Phoenix akan melancarkan serangannya, Mac memperkirakan jika anak buah Chandra akan melepaskan gas saraf tersebut di sini. Dan benar saja, di dalam gedung anak buah Chandra mengatakan jika ia akan memasukkan gas yang Cage berikan terlebih dahulu pada saluran air. Dengan harapan jika tabung tersebut asli, maka tabung takkan bereaksi. Tetapi jika tabung tersebut adalah palsu, maka gas itu akan meracuni saluran air seluruh kota New York. Tetapi ketika anak buah Chandra membuka tabung tersebut, ternyata tabung tersebut berisi gas air mata yang membuatnya langsung kesakitan. Hal itu dengan cepat dimanfaatkan oleh Cage yang langsung menghajarnya. Sementara tim SWAT yang dipimpin oleh Jake langsung memasuki gedung dan berhasil mengamankan semua anak buah Chandra dengan baik. Namun masalah terjadi ketika Mac yang berhasil mengambil kembali tabung VX tersebut. Pasalnya tabung VX tersebut dinyatakan bocor ketika gas keluar dari tabung tersebut. Akhirnya dengan cepat Mac memasuki sebuah ruangan dan mengunci dirinya dengan tabung yang bocor. Pada awalnya para tim khawatir akan kesehatan Mac karena ia secara langsung menghirup tabung yang berbahaya itu. Tetapi Mac adalah seorang pria yang cerdas. Ia langsung merakit beberapa barang yang ia temukan di dalam ruangan tersebut. Kemudian ia berhasil menciptakan kipas yang bisa menyedot tabung gas tersebut keluar gedung. Dan akhirnya gas tersebut berhasil terbuang melalui pipa pembuangan. Namun tetap saja, Mac harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena ia menghirup gas berbahaya tersebut.
Misi pun selesai. Anak buah Matty berhasil mengamankan anak buah Chandra sekaligus berhasil menemukan keberadaan dari Anissa Chandra itu sendiri. Sementara itu, setelah misi selesai, Mac langsung mengunduh roll film yang telah pegawai Phoenix perbaiki. Saat Mac sedang melihat isi gambar dari roll film tersebut, tiba-tiba roll film itu kembali terbakar dan rusak. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Jack yang sedang memata-matai Riley yang sedang mengadakan makan malam bersama ayahnya. Ketika Jack sedang memandang ke arah restoran, seorang pria berbadan besar tiba-tiba memasuki mobilnya dan langsung mengancamnya. Namun pria misterius itu hanya mengatakan, "Kau harus mengantri," lalu pergi dari hadapan Jack. Bersama